Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, bahagia, dan bersemangat ya. Pada hari ini saya nanti akan bercerita sedikit tentang apa dan bagaimana borpel. Ya. Jadi pondasi borpel merupakan jenis pondasi yang berbentuk tiang vertikal yang ditanamkan ke dalam tanah untuk menahan beban struktural di atasnya dan sekaligus mengalirkan beban bangunan ke dalam lapisan tanah. Hampir semua jenis bangunan menggunakan pondasi borpel, seperti gedung bertingkat, jalan, jembatan, flyover, dan lain sebagainya. Untuk membuat bangunan, terutama di kota-kota besar, di mana pembangunan bisa saja dilakukan di area pemukiman, sekitar perkantoran, perbelanjaan, bahkan di lokasi-lokasi yang sempit, borpel bisa menjadi salah satu solusi yang tepat untuk membuat pondasi tiang panjang. Nah, karena borpel banyak digunakan dalam beberapa jenis bangunan, tentunya borpel memiliki kelebihan. Antara lain, yang pertama, daya dukung tanah tinggi, toleransi terhadap tanah lempung, dapat digunakan di lokasi yang sempit, kemudian kontrol kualitas baik, pengaplikasian mudah dan fleksibel, yang berikutnya adalah minim kebisingan. Membuat pondasi borpel berikut ini adalah urutan pelaksanaannya. Ikuti terus video ini ya, jangan di skip. Setelah melalui perencanaan dan perhitungan, tahapan berikutnya adalah menentukan titik koordinat borpel yang akan kita buat. Setelah itu, baru dilakukan pengeboran awal dengan menggunakan alat drilling rig. Mata bor yang digunakan biasanya berjenis auger atau mata bor dengan berbentuk spiral. Oh ya teman-teman, biasanya pengeboran awal ini kedalamannya hanya sebatas panjang dari pipa casing borpel. Nah, jika dikhawatirkan dinding tanah akan rawan longsor atau berpotensi longsor, maka disarankan untuk memasang casing pada lubang borpel. Pemasangan casing borpel haruslah tegak lurus, supaya titik pengeboran yang dihasilkan tidak meleset ataupun miring. Kita dapat bekerja sama dengan surveyor untuk memonitoring dan cek terhadap kondisi pemasangan casing tersebut. Setelah casing borpel terpasang, aktivitas pengeboran bisa dilanjutkan kembali sampai dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Setelah proses pengeboran selesai, kemudian dilakukan cleaning terhadap lubang borpelnya ya, menggunakan bucket atau biasanya disebut drilling bucket yang berbentuk tabung dan tidak ada gerigi. Fungsinya alat itu untuk membersihkan lumpur ataupun endapan yang ada pada lubang borpel. Setelah lubang borpel tersedia, aktivitas berikutnya adalah pemasangan tulangan borpel. Untuk tulangan yang digunakan haruslah sudah melalui proses cek oleh berbagai pihak, baik kontraktor, konsultan atau MK, bahkan owner. Nah, dilakukan cek terhadap diameter tulangan, kemudian jumlah tulangan, bahkan jarak sengkangnya harus sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Oh ya teman-teman, jika lubang borpelnya memiliki kedalaman lebih dari 12 meter, maka akan ada potensi tulangan tersebut disambung, menyesuaikan dengan kedalaman dari lubang borpel. Nah, untuk menyambung tulangan borpel bisa dilakukan dengan cara dilas ya, tentunya dengan metode ikatan dan las yang kuat, menyesuaikan dengan beban tulangannya.
Sebelum dilakukan pengecoran borpel, terlebih dahulu menyiapkan pipa tremi. Panjang pipa tremi idealnya menyesuaikan dengan kedalaman lubang borpel. Biasanya nih ya, jarak antara ujung bawah pipa tremi dengan dasar lubang borpel adalah 40 sampai dengan 50 cm supaya nantinya beton bisa keluar dari ujung bawah pipa tremi. Lubang borpel siap, tremi sudah siap, roller ground sudah ada. Sekarang tinggal mendatangkan betonnya. Nah, beton yang digunakan untuk borpel umumnya mempunyai spesifikasi slam 16 cm plus minus 2 cm. Jadi range slamnya antara 14 cm sampai dengan 18 cm. Nah, sebelum beton digunakan untuk pengecoran, terlebih dahulu dilakukan tes atau inspeksi, yaitu tes slam untuk mengetahui nilai dari workabilitas beton dan pembuatan sampel benda uji untuk mengetahui nilai kuat tekan beton. Oke, tahap berikutnya adalah menuang beton ke dalam lubang borpel melalui pipa tremi. Nah, dengan bantuan pipa tremi ini, air yang ada pada lubang borpel akan keluar terdorong oleh beton yang mengalir. Pipa tremi digerakkan naik turun supaya beton dapat dengan cepat dan lancar masuk ke dalam lubang borpel. Untuk pemotongan pipa tremi dilakukan dengan menyesuaikan kedalaman borpel. Idealnya dilakukan jika ada sisa 3 sampai dengan 4 meter pipa tremi masih tertanam pada beton sekat. Hal ini dilakukan supaya pengecoran dapat berjalan kontinu dan tidak sampai putus. Setelah penuangan beton selesai, corong dan pipa tremi pun diangkat, atau bisa juga dipindahkan ke lokasi titik borpel berikutnya. Nah, setelah borpel jadi dan sudah mencapai umur 28 hari, idealnya sebuah tiang beton atau pile sudah bisa dilakukan tes pembebanan untuk menguji bagus atau tidaknya tiang beton atau pile tersebut. Tes pembebanan pile bisa menggunakan pile driving analyzer atau PDA, kemudian ada juga loading test, ada juga PIT, Pile Integrity Test, dan Sonic Loading Test. Untuk loading test tekan, sebuah tiang beton atau pile nanti akan dibebani langsung sebesar beban yang ditentukan, dan secara bertahap akan diberi beban dari 25%, 50%, 75%, sampai dengan 100% dalam rentang waktu tertentu. Nah, nanti yang akan dihitung dari pembebanan tersebut adalah penurunan kepala tiang beton atau reboundnya. Setelah melewati beberapa tes dan tiang beton atau pile dinyatakan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, maka tiang beton atau pile tersebut sudah bisa dilanjutkan untuk pekerjaan konstruksi di atasnya, seperti pile cap, rak fondasi, kolom, slab, dan lain sebagainya.
Baik teman-teman, itu tadi sekilas informasi mengenai apa dan bagaimana burpel itu dibuat. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada kritik, saran, atau bahkan minta dibuatkan video-video tentang teknik sipil lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.